Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, para pemirsa live streaming Radio Al-Hikam Sangatta, dan para hadirin yang menyempatkan waktunya, yang meluangkan waktunya untuk hadir di studio Al-Hikam ini, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, belajar bersama, ngaji bareng, ya, bersama, atau mempelajari atau membahas tentang apa yang tertuang di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pengajian ini, mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada muallif hadal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Wasmala jami' ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wal awliya wa suhada'i wa salihin, khususan sayyidina Sayyidul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, summa jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa liman ijtama'na hahuna li sababihi wa li ajalih lahu wa lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk apa? Untuk mempelajari apa yang telah dibawakan, apa yang telah dikarang, apa yang telah dibuat oleh para ulama-ulama salaf terdahulu, yang mana kita pada rutin tiap minggu, malam minggu ya, tiap malam minggu kita membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah. Pada malam hari ini, tapi sebelumnya kita kemarin telah membahas tentang adab-adab kepada siapa saja. Jikalau kita menjadi, misalkan kemarin itu ada adab ketika kita menjadi seorang yang berilmu, kepada siapa? Kepada para pencari ilmu. Kemudian kemarin juga dibahas tentang adab bagaimana ketika kita, posisi kita menjadi seorang pencari ilmu, atau menjadi seorang santri, atau menjadi seorang murid. Bagaimana etikanya kepada guru-guru kita, bagaimana etikanya dengan para kiai kita, para ulama kita. Maka ada aturan, ada etika yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan, atau yang harus kita penuhi kepada beliau semuanya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas adab kita, adab seorang anak kepada orang tuanya. Wa in kana laka walidani, maka apabila, jikalau kamu ya memiliki kedua orang tua, fa'adabul waladi ma'al walidaini, maka adab seorang anak kepada kedua orang tuanya itu seperti apa? Nah, ini penting untuk kita pelajari bersama ya, bahwasannya bagi siapapun kita ya, baik itu rakyat jelata ataupun pejabat petinggi negara, baik kita yang memiliki harta benda banyak sekali ya, ataupun orang yang tidak memiliki apa-apa, ataupun siapapun itulah, pokoknya ada aturan, ada etika, ada sopan santun yang harus kita terapkan kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Meskipun di fasal kemarin saya memberikan gambaran, memberikan pemahaman bahwasanya orang tua itu tidak hanya kedua orang tua yang telah melahirkan kita, itu enggak ya, ada orang tua yang mengajari kita, yang dari tidak tahu apa-apa menjadi mengerti segala hal. Kemudian yang ketiga ada juga mertua, itu juga termasuk orang tua kita. Namun pada fasal pembahasan ini adalah dikhususkan, atau bisa jadi nanti akan melebar ketiga-tiganya, yakni orang tua kandung, orang tua asuh atau guru kita yang mendidik kita, ataupun mertua kita. Fa'adabul waladi ma'al walidaini, maka adapun adabnya ya, adab anak kepada orang tua, yang pertama adalah ayasma'a kalamahuma, yakni mendengarkan
perkataan dari kedua orang tua. Walau syataman min ghairi jawabin lahuma, meskipun ya. Jadi apapun itu ucapan perkataan dari orang tua, maka sebagai seorang anak, adab kita, akhlak kita, etika kita, ya, aturan yang harus kita penuhi atau aturan yang harus kita tertipi, yang harus kita amalkan, maka apapun itu kita harus patuh untuk mendengarkan. Walau syatman min ghairi jawabin lahuma, meskipun orang tua itu memaki-maki kita, kita harus mendengarkan tanpa harus menjawabnya. Apalagi naudzubillah malah justru kita malah membalik memaki atau mencaci, naudzubillah. Itu bisa jadi akan menjadi anak yang durhaka karena telah berani. Jangankan kok mencaci, di ayat Allah di Quran itu kan kita mengucapkan saja itu sudah tidak diperbolehkan. Itu sudah mengindikasikan, sudah mengisyaratkan bahwasanya ucapan nak belikan rokok, nak belikan nasi, nak belikan gas misalkan. Nah, ini ucapan atau ungkapan seperti ini mengindikasikan, mengisyaratkan bentuk penolakan, bentuk kejengkelan. Nah, sedangkan itu semua tidak patut untuk kita sampaikan kepada orang tua kita. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang tua, ya, perkataan apapun, maka kita harus mendengarkan dengan seksama. Meskipun kita dimaki atau apa, misalkan kita dimarahi atau diomeli atau apa, kita dengarkan. Tidak boleh kemudian kita membantah, menyaingi ucapannya, atau malah lebih tinggi perkataannya daripada orang tua kita, naudzubillah. Maka itu malah akan menjadi kita menjadi anak yang durhaka karena telah berani mengungkuli atau melebihi nada suara orang tuanya. Ya, itu yang pertama. Jadi etika atau aturan sopan santun kita seorang anak kepada kedua orang tua kita, ya, ini kalau seperti ini maka masih hidup. Artinya kita masih memiliki orang tua, entah itu yang bapak ataupun ibu. Yang kedua, wayaku malikiyamihima, kita berdiri, ya, ketika beliau berdua itu berdiri, artinya lihurmatihima, artinya ketika beliau ini beranjak berdiri, maka kita harus menghormati untuk segera berdiri juga. Maka kalau di pesantren ketika kita ada guru kita atau ustadz kita atau kiai kita lewat atau hendak setelah mengaji kemudian akan beranjak pergi meninggalkan aula atau musola atau masjid, maka kita semuanya juga berdiri. Lebih-lebih ini adalah kedua orang tua kita. Maka apapun itu, ya, dalam kondisi yang seperti ini, maka ketika orang tua kita itu berdiri, maka kita harus beranjak untuk berdiri pula. Untuk apa? Untuk menghormati beliau semuanya. Wayam tasila li amriha, dan ini patuh untuk apa? Untuk mengerjakan perintah-perintahnya. Walau yadurruhu, nah ini di syarahnya walau yadurruhu, meskipun ini akan membahayakan diri kita. Artinya perintah apapun, ya, dari kedua orang tua kita, selama itu nanti tidak jatuh atau tidak menuju kepada kemaksiatan, maka apapun itu harus kita penuhi. Diperintah maka harus kita siap gerak, langsung jalan. Ini etikanya. Walau yadurhu, meskipun ini membahayakan diri kita. Misalkan kita sedang tidak enak badan atau pusing atau apalah, kemudian orang tua menyuruh kita, nak belikan obat ini, maka tanpa alasan apapun harus kita langsung berangkat. Tidak usah ditunda-tunda atau malah kita memalingkan kemudian menutup pintu dengan sekeras-kerasnya. Jangan seperti itu. Itu etikanya salah kaprah, dan itu termasuk ciri-ciri anak yang berani kepada orang tua, yang kelak bisa jadi akan dicap menjadi anak yang durhaka. Maka ketika apapun itu perintah seperti ini harus kita penuhi secara langsung. Jangan sampai ditunda, nanti sajalah 1 jam kemudian berangkat. Enggak. Apapun ketika saat itu, ya, diperintahkan untuk beli ini, maka langsung berangkat tanpa harus menunggu apa-apa atau tanpa harus menunggu waktu berikutnya. Kecuali jikalau kedua orang tua kita atau orang tua kita itu menyuruh untuk untuk berbuat maksiat, maka kita bisa mencegah atau bisa
kita melawan atau menentang itu tidak mendapatkan dosa, karena memang tidak ada la ta'ata fi maksiatillah, artinya tidak ada ketaatan di dalam apa, di dalam ketika orang tua ini menyuruh kita untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Misalkan orang tua kita naudzubillah menyuruh untuk membelikan ganja misalkan ya, ini kan contoh saja, maka hal yang seperti ini harus kita tolak, harus kita tentang, karena memang ganja, narkotika, sabu dan seterusnya adalah merupakan apa, hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Sudah barang tentu ini jikalau kita penuhi apa, jatuhnya adalah kemaksiatan. Sehingga dalam kondisi tertentu ya, jikalau semua yang diperintahkan itu tidak mengarah kepada kemaksiatan, maka kita harus memenuhi. Namun jikalau perintah-perintah orang tua ini larinya nanti tujuan akhirnya adalah untuk kemaksiatan, mencuri atau apa, maka kita boleh dengan tegas menentangnya. Jadi tidak harus kita penuhi jikalau perintah-perintah yang diberikan oleh orang tua itu menuju atau tentang kemaksiatan. Berikutnya wala yamshi amamahuma, dan kita tidak boleh berjalan di depan kedua orang tua kita. Jadi harus melipir. Jikalau di depan ada orang tua kita, maka kita harus melipir lewat pinggir. Jangan sampai kemudian kita ada orang tua kemudian di depannya kita jalan atau bahkan malah dilangkai. Ini tidak sopan sama sekali. Jadi ketika jalan, misalkan ketika jalan posisi kita seharusnya ya berada di belakangnya, di belakang orang tua kita. Jangan pernah untuk mendahuluinya. Nah, ini diterapkan, diceritakan banyak kan kisah-kisah yang mengisahkan tentang cerita Sayyidina Ali yang telat berjamaah sholat subuh ketika apa? Ketika ada orang tua renta berjalan di kegelapan malam, ada orang yang jalannya pelan-pelan. Tahu bahwasanya ini orang tua sehingga jalannya tidak cepat sebagaimana pemuda atau orang yang masih muda, masih segar. Ya, ditunggu sampai selesai, sampai tiba, sampai lewat, sampai tidak ada. Bahkan beliau ini, orang tua ini adalah orang Yahudi. Nah, ini artinya etikanya dengan orang lain saja, akhlaknya beliau seperti itu, apalagi nanti jikalau dengan orang tua kita. Artinya apa? Artinya ini merupakan adab, merupakan etika ya bagi seorang anak, bagi kita semua kepada kedua orang tua kita. Ya, kalau sejajar boleh sejajar itu. Tapi yang paling bagus, yang paling utama adalah kita apa? Kita di belakang orang tua kita. Nah, bagaimana jika kita berjalan di depan beliau? Apakah diperbolehkan? Jikalau memang darurat karena memang ada sesuatu yang ini menuntut kita untuk berjalan di depan, maka kita harus ya berjalan di depannya. Misalkan kita menuntun atau apa, atau kita disuruh kamu di depan, nanti kalau ada apa-apa kamu bisa membersihkan. Nah, ini bisa. Ya, artinya dalam keadaan tertentu darurat katakanlah ini, atau membantu kita ini loh membawakan tongkat atau apalah, yang jelas posisinya itu kita di depan karena memang ada hajat, karena memang ada keperluan yang mendesak, yang sehingga mengharuskan kita untuk berjalan di depan kedua orang tua. Untuk hal yang seperti ini maka la ba'sa, artinya tidak mengapa. Tapi yang jelas kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan apapun itu, maka kita harus berjalan di depan, di belakang dari orang tua kita. Samping sejajar masih boleh, di depan jikalau ada hajat atau ada kebutuhan yang mendesak. Wala yarfa sautahu fauqa aswatihima, jangan sampai mengangkat nada suara kita. Kita tidak boleh mengangkat saut suara kita ini melebihi suara orang tua kita. Ya, misalkan ketika volume orang tua kita ini berbicara dengan kita volume 60, maka kita jangan sampai melebihi 60. Kita ke 50 atau ke 40. Artinya apa? Selembut mungkin, selain mungkin. Ya, karena memang apa? Karena memang ya perintah Allah dan Rasul, Nabi itu banyak, Quran kemudian hadis yang membahas tentang apa? Untuk berkata lemah lembut. Ya, bahkan perintahnya Allah untuk apa? Untuk membagusi. Membagusi itu berbakti
kepada siapa? Berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya berbaktilah selain apa? Selain kamu diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, dan jangan sampai kamu menyekutukan, ya, menyekutukan Allah dengan apapun itu, dengan sesuatu. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, artinya berbuat baik ini salah satunya dengan cara ini tadi. Artinya jangan sampai suara kita, nada suara kita ini lebih tinggi, dan tanpa alasan apapun itu maka kita tidak diizinkan untuk apa? Untuk mengangkat suara lebih tinggi daripada orang tua kita. Nah, lagi-lagi jikalau mohon maaf ini jikalau orang tua kita mungkin sudah agak bermasalah pendengarannya, jikalau kita dengan suara lirih, dengan suara pelan itu malah ndak dengar, maka ini ya kenapa kemudian kita diperbolehkan, ya karena memang agar orang tua mendengar apa yang kita sampaikan. Ya ini tidak dengan kemudian tidak beralasan, kita beralasan karena kita mengangkat suara kita karena memang orang tua kita tidak atau belum mendengar apa yang kita ucapkan, sehingga kondisi yang seperti ini jika diperbolehkan. Yang dimaksud seperti ini dalam kondisi ini adalah dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal kita tidak boleh mengangkat suara kita lebih tinggi daripada suara kedua orang tua kita. Yang jelas perintah Allah dan Rasulnya adalah untuk berkata dengan lemah lembut, ya, tidak boleh keras bicaranya, tidak boleh, harus lemah lembut. Wa yulabbiya da'watahuma, dan untuk apa? Dan memenuhi panggilannya. Ketika kita dipanggil, ketika kita dipanggil lah katakan, maka kita harus apa? Kita harus segera memenuhi panggilannya, bijawabin layinin, ya. Dengan apa? Dengan jawaban yang lemah lembut. Artinya jika lo dipanggil, nak kesini, ya bu, jangan kemudian langsung apa bu, panggil terus. Nah, ini membentak. Suara seperti ini bisa jadi akan menyakitkan kedua orang tua, apalagi lebih di sini adalah ibu. Bisa jadi ibu mau memerintah kita untuk beli apa, kemudian jawaban kita sudah seperti itu, hati ibu sudah sakit, hati ibu sudah menangis. Kenapa anak saya panggil jawabannya seperti ini? Nah, ketika dipanggil, nak sini sebentar, ya bu, nggih bu, apapun itulah, maka dengan nada yang lirih, dengan nada yang lemah lembut. Jangan kemudian dengan nada keras, jangan sampai kemudian kita jangan sampai menunjukkan ketidaknyamanan, jangan sampai menunjukkan ketidaksetujuan kita atau apalah, pokoknya jangan sampai kemudian ini dapat menyakitkan hati dari orang tua kita. Kenapa? Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa man ahzana walidayhi faqad aqamahuma. Bahwasannya ketika seseorang itu membuat sedih kedua orang tuanya, maka ini bisa jadi anak tersebut telah durhaka kepadanya. Ini membuat sedih saja. Ya ini saja bisa jadi, kemungkinan besar bisa. Karena apa? Karena dipanggil tidak menjawab dengan lemah lembut, tidak menjawab dengan santai, tidak menjawab dengan baik, malah justru meninggikan suaranya, atau malah ngamuk tidak jelas. Pintu kamar ditutup keras-keras. Nah ini jangan, ini etikanya harus kita penuhi, karena apapun itu kita berbakti kepada orang tua, itu perintah Allah, perintah Rasul, dan itu sangat besar pahalanya. Jikalau berani macam-macam dengan orang tua, ya, baik itu ayah ataupun ibu, lebih ibu, karena memang ibu itu lebih tinggi derajatnya, ya. Nabi ditanya oleh sahabat, mengatakan apa? Nabi kemudian menjawab, yang berhak saya hormati, yang berhak saya penuhi. Nabi menjawab 3 kali itu semuanya adalah ibu, baru kemudian ayah. Berarti ini apa? Menunjukkan bahwasanya derajat ibu lebih tinggi, karena memang perjuangannya luar biasa. Tak sebanding jikalau memang kita seumur hidup kita ingin mengembalikan jasa-jasa beliau, balas budi lah katakan kita,
Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Sahabat Uwais Al-Qarni itu, yang seluruh hidupnya dia ingin berbakti kepada orang tuanya, bahkan ketika sudah masuk usia senja, ibunya itu ingin haji namun tidak memiliki apa-apa. Beliau sahabat Uwais Al-Qarni ini apa? Membeli seekor anak sapi pedet, anak lembu. Awalnya masih kecil, ini digendong sana kemari, naik gunung turun gunung, naik turun gunung. Ini apa? Untuk latihan. Karena memang apa? Ibunya ini menginginkan apa? Untuk pergi berhaji. Sedangkan pada saat itu beliau tidak memiliki apa-apa, termasuk orang yang fakir, tidak memiliki harta benda. Ya mau tidak mau apa? Beliau ingin menggendongnya. Bayangkan dari Yaman kemudian ke Makkah, kemudian ziarah ke Madinah, kemudian pulang lagi ke Makkah dan kemudian balik ke Yaman. Itu digendongnya ya. Meskipun seperti itu, jikalau memang ya ini balas budi seperti ini, kebaikan itu dilakukan, dipenuhi, dan kemudian untuk menimbang, untuk mengganti jasa kepada orang tua, ibunya tidak akan pernah bisa untuk membalasnya. Bayangkan berapa ratus kilo itu menggendong orang tuanya, menggendong ibunya. Jangankan ratusan kilo ya, kita 10 meter saja bisa pernah. Nah itu adab ya, berbakti kepada orang tua sampai seperti itu. Karena memang apa? Ingin menjadi anak yang soleh, ingin menjadi anak yang berbakti. Jikalau memang, nah, makanya ditanya ketika waktu melaksanakan ibadah haji itu ya, ketika di peristiwa itu beliau berdoa agar apa? Agar mengampuni dosa ibuku. Artinya Uwais Al-Qarni ini mengatakan bahwasanya ampunilah dosa ibuku. Kemudian ibunya ini bertanya, kenapa engkau hanya memohonkan ampun kepadaku saja, sedangkan kamu tidak memohon ampun kepada Allah untuk diampuni? Jawaban Uwais Al-Qarni, jikalau Allah mengampunimu, maka insya Allah aku akan menjadi anak yang telah mendapatkan ridho dari orang tuanya. Jikalau memang sudah mendapatkan ridhomu, maka insya Allah akan ridho kepadaku. Artinya ini merupakan bakti kepada orang tua, bakti kepada ibu. Jadi apapun itu, dalam keadaan apapun itu, maka jikalau dipanggil, maka penuhilah dengan panggilan-panggilan yang baik, penuhilah dengan ucapan-ucapan yang baik. Ini jikalau dipanggil. Wa yuhris ala mardhatihima. Wa yuhris itu semangat ala mardhatihima, untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Artinya ini yang paling puncak, ini yang paling pokok. Apapun itu yang kita kerjakan, ibadah kita gunung ibaratkan, jikalau kita kumpulkan pahalanya itu. Namun jikalau kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Kan fatal kalau seperti ini. Ini menandakan bahwasanya luar biasa, pahalanya luar biasa jikalau kita semua ini berbakti kepada orang tua kita. Ya, jadi apapun, dalam keadaan apapun itu kita harus selalu semangat, harus selalu hamasah ya, untuk untuk mencari ridho dari ayah dan ibu atau kedua orang tua kita, baik itu bil ahwal ataupun bil aqwal, baik itu dengan ucapan ataupun dengan tingkah laku. Yang jelas apapun itu tujuannya satu, agar agar orang tua kita ridho terhadap kita. Jikalau kita sudah mendapatkan ridho dari orang tua, tadi saya singgung di awal, maka Allah akan ridho. Karena ridho Allah fi ridhal walidin wa sukhtillah fi sukhtil walidin, kan jelas sabda Nabi. Artinya apapun itu, jikalau memang orang tua kita sudah ridho, maka Allah akan ridho pula. Namun jikalau Allah itu sudah murka, orang tua kita sudah murka, maka Allah juga akan menyertainya. Maka baik itu cepat ataupun lambat, jikalau memang sudah orang tua ini sudah tidak senang, sudah marah, sudah murka, maka ya hati-hati. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun itu, dalam keadaan dimanapun itu, kapanpun itu, maka kita harus harus selalu berbakti agar agar tujuan akhirnya kita semua diridhoi.
ya, mendapatkan ridho dari orang tua. Jikalau kita sudah mendapatkan ridho, mendapatkan doa yang baik dari orang tua kita, maka insya Allah apapun doa yang diucapkan oleh beliau itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang doaul walidayhi doaul waladi liwalidayhi kadu'ain nabi li ummati. Karena memang doa orang tua ya kepada anaknya itu seperti halnya apa? Doanya Nabi kepada umatnya. Artinya ya insya Allah mustajab, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jikalau kita sudah mendapatkan ridho, mendapatkan keikhlasan dari orang tua. Bagaimana jikalau sebaliknya? Ya maka naudzubillah, artinya jikalau orang tua ini sudah tidak senang, orang tua ini sudah marah, jengkel, minta ampun, maka bisa jadi ya, bisa jadi peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan sebagaimana yang dialami oleh sahabat Alqamah. Kemudian ada juga Abdullah bin Salam yang sudah familiar, yang sudah terkenal bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana kemudian akhir hayatnya seorang sahabat Alqamah yang rajin minta ampun, ibadah, sedekah, kemudian pokoknya luar biasa ibadahnya. Namun suatu ketika tidak sengaja ini menyakiti hati ibunya. Ya, kemudian akan meninggal, namun susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan ganjil. Ini kan tidak beres loh. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya, padahal beliau itu orang yang ahli ibadah, orang yang banyak melakukan sedekah, intinya banyak banyak melakukan amal kebajikan, amal soleh. Lantas kenapa akhir hayatnya kok seperti ini? Istrinya dipanggil. Ternyata begini bahwasanya ibunya ya dulu pernah tersakiti. Kemudian dipanggil ibunya ya, bahwasanya Nabi memanggil langsung ini ibunya. Kenapa kamu seperti ini? Diceritakan bahwasanya anakku ini telah lebih memilih istrinya daripada aku. Artinya beberapa kesempatan bisa jadi ini adalah beliau Alqamah ini menduakan atau tidak menjadikan seorang ibu ini menjadi prioritas sehingga lebih memilih istrinya. Nabi tetap mendesak agar memberikan ampun. Ikhlaskanlah saja, berikanlah maafmu kepada anakmu, agar anakmu ini dapat terlepas dari dunia ini dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat. Ibunya awalnya masih bersikukuh, tidak mau. Saya sudah terlanjur sakit. Kalau memang seperti itu, oke. Maka Nabi menyuruh sahabat Bilal dan para sahabat untuk mengumpulkan kayu besar. Ya, untuk apa? Kemudian ditanya, untuk apa? Kemudian engkau menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar anakmu ini. Karena memang kamu tidak mau mengampuni sehingga tak pantas. Ya, bahkan api yang membakar ini nanti ini tidak sebanding dengan dengan siksaan, dengan api yang membakar di akhirat kelak nanti. Mendengar ucapan seperti itu terenyuh, tidak kuasa, tidak tega jikalau anaknya ya ini kemudian dibakar di depan matanya. Kemudian ibunya Alqamah, Ummu Alqamah mengampuni dan kemudian menyuruh sahabat untuk menuntun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian meninggal. Ini ya karena memang salah satu faktornya bisa jadi ini tadi membuat kecewa, membuat hati sakit seorang ibu. Lantas kemudian lantas membuat orang itu susah untuk mengucapkan kalimat tauhid. Jadi ketika saat itu durhaka kemudian menyakiti hati kedua orang tua, ini bisa membuat kita atau mencegah seseorang susah kemudian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya. Sebagaimana cerita Abdullah bin Salam, sama ceritanya. Ya, artinya kalau Abdullah bin Salam ini pernah lebih keras lagi, menendang dan mengusir dari rumahnya, sehingga ibunya awalnya juga seperti ini kasusnya, tidak mau mengampuni, tidak mau menghalalkan apa yang telah dilakukan anaknya kepadanya, sehingga di akhir hayatnya susah untuk mengucapkan la ilaha illallah, susah. Baru kemudian Nabi memantapkan hatinya bahwasanya seperti ini, menanggung semua apa yang pernah dilakukan oleh anakmu ya. Baru kemudian ibunya ini ikhlas, ridha, dan kemudian anaknya dapat meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi intinya ya, ketika seseorang itu durhaka, maka ini bisa jadi membuat kita
ya, mencegah kita semua untuk apa? Untuk mati meninggal tanpa dengan membawa keimanan. Naudzubillah. Ya. Jadi ini poin pentingnya dari kisah-kisah itu, banyak dikisahkan, banyak diriwayatkan. Semuanya rata-rata seperti itu. Di akhir hayatnya, ya, pasti akan menerima kesusahan. Ini di dunia, belum nanti di akhirat. Makanya ketika saat itu mau mengampuni, mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, dari ibunya, kedua contoh ini adalah yang menjadi tokoh adalah ibunya. Maka kemudian apa? Beliau meninggal dengan membawa iman. Nah, bagaimana jika seorang ibu tadi itu tidak mengampuni, tidak ridho, tidak ikhlas dengan apa yang telah diperbuat anaknya, maka bisa jadi dia meninggal tidak membawa iman. Ya, naudzubillah kalau memang sudah kasus seperti itu. Oleh karena itu, apapun itu jangan sampai ya kita membuat hati orang tua kita kecewa, hati orang tua kita menangis, hati orang tua kita jengkel kepada kita. Ini jangan sampai. Ini yang harus kita camkan, yang harus kita perhatikan. Ya, harus kita perhatikan betul ini. Berikutnya, yahfid lahuma janahadulim, merendahkan. Ya, ini jangan sampai kita sombong, menyombongkan dirinya, ya, menyombongkan diri kita kepada orang tua. Artinya kita harus apa? Selalu tawadhu, rendah diri, rendah hati kepada orang tua kita. Ya, meskipun ini kalau disarahnya, meskipun kedua orang tua ini tidak memiliki pangkat kedudukan. Misalkan kita menjadi seorang jenderal atau apa, pangkat kedudukannya kan lebih tinggi. Sedangkan orang tuanya misalkan petani, rakyat biasa yang tidak memiliki pangkat apa-apa. Meskipun seperti ini, kita harus apa? Kita harus merendahkan hati kita serendah-rendahnya. Kita harus tawadhu. Kita harus tahu, jangan sampai kemudian kita sombong, jangan sampai kemudian kita bangga terhadap apa yang kita miliki, kemudian kita mencaci, kemudian kita apa? Mengatakan orang tua tidak memiliki apa-apa, orang tua itu tidak memiliki pangkat atau apa, sedangkan saya memiliki pangkat jabatan yang tinggi. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita harus rendah, bahwasanya tidak mungkin kita ini terlahir jikalau apa? Tidak ada kedua orang tua kita. Maka amal apapun itu, ya, jikalau kita ingin ditimbang, jikalau kita ingin untuk menambal atau ingin menebus, itu semuanya tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu untuk membayarnya atau menanggungnya. Berikutnya adalah wala yamunna alaihima bil birri lahuma. Ya, ini wala yamunna ini jangan sampai kita ngungkit-ngungkit atau ngitung-ngitung alaihima bil birri, ya. Misalkan ya kita pernah berbuat kebaikan kepada orang tua, jangan sampai kemudian kita berbuat ini kita ungkit-ungkit. Dulu kalau enggak pernah saya, kalau enggak saya belikan, katakanlah ini dan seterusnya. Nah, jangan sampai mengungkit-ungkit seperti ini. Karena memang apa yang telah diberikan kita, ya, yang telah kita berikan, misalkan kita memberikan apapun itu, ya, kepada orang tua, apapun itu, dunia seisinya itu tidak akan pernah mampu untuk membalas jasa pahala kepada orang tua kita. Bahkan tadi sahabat Uwais Al-Qarni tadi itu yang sampai seperti itu, ya, mau menggendong dari jarak ratusan kilo, ya, itu memang jikalau apa ditimbang kemudian untuk membalas jasa orang tua tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sepadan dibandingkan dengan pembukaan satu, katakanlah. Bayangkan itu ada 10 pembukaan ketika kita dilahirkan, ya, itu tidak akan pernah mampu untuk apa? Untuk membalas jasa kepada ibu atau orang tua kita. Jadi apapun itu, ya, amal kebaikan apapun itu, perbuatan apapun itu, jangan sampai hitung-hitungan, jangan sampai ngungkit-ngungkit, apalagi, ya. Pokoknya orang tua itu nomor satu, ya. Patuh dan tunduk kepada orang tua, ya. Misalkan kalau laki-laki ini sudah barang tentu, ya, ini ya kepada ibunya. Kalau perempuan, bagi yang belum menikah, maka kedua orang tuanya oke. Namun setelah menikah, maka perempuan harus berbakti kepada kedua suaminya.
Ya ibu kalau memang ingin diutamakan ya harus apapun itu ya, meskipun belum menikah atau enggak, tapi yang jelas urut-urutannya kalau memang laki-laki ini baik itu sudah menikah atau belum, maka yang harus diutamakan, yang menjadi tujuan utama prioritas adalah seorang ibu meskipun sudah memiliki istri dan anak. Tadi dikisahkan cerita Alqamah kan seperti itu, artinya dia lebih memilih istrinya, kemudian tidak sengaja kemudian membuat hati ibu sakit, kecewa, sehingga apa, ini rasa dendammu ini, rasa dendam ibu Alqamah ini yang menyebabkan Alqamah tidak dapat mengucapkan kalimat tauhid. Jadi apapun itu ya, kita harus memprioritaskan, harus mengutamakan kedua orang tua kita ya, harus itu, istri dan anak belakangan. Yang jelas yang pertama adalah orang tua kita. Ini yang menjadi garapan kita, yang harus menjadi apa, yang harus menjadi tujuan kita, angan-angan kita, cita-cita kita itu ke sana. Untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua kita. Kemudian wala yang dur ilaihima syajron ini apa, ngamuk, murka. Nah ini jangan sampai kita melihat keduanya ini dengan muka-muka atau dengan kondisi marah atau murka. Kita jangan sampai menunjukkan kemarahan, kemurkaan kita kepada orang tua kita ya. Di depan tadi disampaikan bahwasanya pokoknya kepada orang tua itu harus lemah lembut, dengan nada yang pelan, dengan nada yang penuh dengan ketakdiman, dengan nada yang penuh dengan ketawaduan. Jangan sampai muka masa, muka ndak enak itu harus kita tampilkan, ndak. Ini harus kita buang, jangan sampai kemudian kita menunjukkan kemarahan, kemurkaan kita kepada orang tua kita. Wala yuqattiba wajahu fi wajhihima, dan jangan sampai kemudian yuqattiba, masam ini sama saja ndak enak ya, cemberut, jengkel. Nah jengkel lah, kita pasti jengkel ya. Jangan sampai kita memasang wajah yang jengkel, memasang wajah yang cemberut ya, artinya ndak mengenakkan ini kepada orang tua kita. Artinya jangan sampai kita ini menunjukkan sesuatu yang ndak enak kepada orang tua kita. Tampang kecut atau tampang apa ini jangan sampai kemudian ini disampaikan kepada orang tua kita. Yang terakhir setelah itu maka apa, wala yusafir ila biiznihima, jangan sampai kita bepergian entah itu kemanapun itu illa biiznihima, kecuali mendapatkan izin dari kedua orang tua kita. Kalau memang orang tua kita itu sudah melarang jangan pergi nak, kita harus taat terhadap apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Jangan sampai kemudian kita melarang, kenapa gini tidak boleh, dan seterusnya ya. Karena memang orang tua punya sir, tahu rahasianya. Kalau memang mengizinkan ya berarti insya Allah aman. Namun jika sebaliknya tidak mengizinkan entah dengan alasan apapun itu, orang tua biasanya lebih peka, lebih tahu perasaannya ya. Yang jelas orang tua itu lebih peka apa yang bakal terjadi, apa yang kemungkinan itu terjadi. Nah biasanya orang tua lebih merasakan terlebih dahulu, aura-auranya ini lebih mengerti. Sehingga jikalau kita ingin kemana, kita ingin apa, itu harus izin, harus mendapatkan izin dari keduanya. Jangan sampai kemudian kita nyelonong saja tidak tahu, akhirnya apa, orang tua kecewa, orang tua marah, dan ini akan membuat beliau malah semakin sedih. Artinya pasal ini menjelaskan bahwasannya ya, termasuk salah satu hal yang tidak bisa diterima jikalau hal yang lainnya ini tidak dikerjakan ya. Bisa 3 hal ini. Yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Jadi ketika kita taat pada Allah kemudian kita tidak taat kepada Rasul, maka apa yang kita kerjakan ini sia-sia, artinya tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, iqamatis shalah wa itaiz zakah. Kita sholat namun tidak zakat, ini sama juga, artinya tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anishkur li waliwalitaika ilayyal masir. Artinya bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Artinya ini sabda
Allah dalam Al-Quran bahwasanya jikalau seseorang itu tidak syukur kepada Allah, atau bisa jadi seperti ini ya, kalau kamu bersyukur kepadaku dan tidak syukur kepada kedua orang tuamu, maka aku tidak akan memberikan pahala atau ganjaran apapun itu. Jadi intinya ya, jikalau kita beramal, jikalau kemudian kita ibadah, jikalau kita sedekah, zakat, sedekah dan seterusnya, pokoknya amal kebaikan banyak sekali kita kerjakan, banyak sekali kita luangkan untuk itu. Namun kita pernah durhaka, kita kok pernah katakan ya kita durhaka atau kita tidak hormat kepada orang tua kita, maka jangan banyak berharap bahwasanya apa yang kamu kerjakan, apa yang kita kerjakan ini akan tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Karena yang banyak pasal, banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang tentang berbakti kepada orang tua kita. Dan banyak juga pasal-pasal yang mengancam ya, bab-bab yang mengancam ya, riwayat-riwayat yang mengancam bahwasanya tentang tentang seseorang yang durhaka. Artinya ketika durhaka kepada orang tua maka akan seperti ini, balasannya akan seperti ini. Toh diriwayatkan di Riwayatun Nasihin itu jikalau kita menengok atau menjenguk orang tua, ini misalkan kita sudah pisah ya, sudah rumah tangga kemudian berpisah dengan orang tua kita menengok kepada orang tua ya, setiap langkah kita itu akan diganjar dengan 100 kebaikan ya. Dan kemudian akan dihapuskan kesalahan juga sebanyak 100 kesalahan kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah duduk kemudian di hadapan beliau, kita menggunakan ucapan-ucapan yang lemah lembut, perkataan yang baik dan seterusnya, maka kelak di hari kiamat kita akan dijadikan kita akan diberikan cahaya, kita akan diberikan nur di depan kita. Jadi ada semacam nur yang ada di depan kita, ada cahaya di depan kita, akan menerangi kita. Dan ketika kita keluar, artinya ya sudah kita, yang namanya kita menjenguk kan pasti ya tidak selamanya di sana, 2-3 hari, 1 minggu, 1 bulan, kemudian kita pulang. Dan ketika kita pulang, kita ini diampuni dosa kita. Nah ini ini balasan. Ketika ingin ketika berkunjung kepada orang tua kita. Jadi misalkan kok lama tidak ketemu atau maka ya mau tidak mau ya kita harus berkunjung, kita harus sungkem kepada orang tua, cium tangannya, bahwasanya ini adalah orang tuaku dan harus saya hormati, harus kita hormati. Ini mumpung masih masih ada atau masih hidup. Jadi apapun itu, kapanpun itu, dimanapun itu ya, selama kita masih memiliki orang tua, maka kita harus hormat kepada beliau keduanya. Kita harus tunduk dan patuh terhadap perintahnya, dan harus kita harus menghormatinya dan harus melayaninya dengan sebaik-baiknya pelayanan. Nah, lantas bagaimana ketika sudah meninggal? Kalau di riwayat itu banyak, di Irsadul Ibad itu, bagaimana ketika seseorang ingin berbakti kepada orang tuanya namun orang tuanya sudah meninggal. Ya, Nabi menjawab ketika ada pertanyaan seperti itu, ada seorang sahabat datang seorang laki-laki datang kepada beliau, bagaimana caranya ya untuk berbakti kepada orang tua sedangkan orang tuaku ini sudah tidak ada. Maka beliau mengatakan, berdoa kepada Allah, doakanlah orang tuamu ini kepada Allah, mohonkan ampun kepada Allah. Artinya kedua orang tuamu ini mohonkan ampun. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan setiap saat, doakan setiap sholat, doakan di setiap waktu mustajab. Misalkan saat turun hujan, kemudian saat antara adzan dan iqamah, tengah malam, Lailatul Qadar, kemudian di antara dua khutbah, maka itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Doakan ya, doakan dan mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Kemudian tunaikan janji-janji mereka. Artinya misalkan kalau kedua orang tuanya masih hidup, ingin ini itu yang belum kecampaian, maka kita harus tunaikanlah. Ya, tunaikanlah.
Kemudian setelah itu memperbaiki hubungan kerabat. Misalkan memiliki kerabat dengan siapa, orang tua kita ini memiliki kerabat ini, tetangga atau apa, ini kita perbaiki tetangganya ini. Ya, tetangga kita ini kita baiki hubungannya. Jangan diputus karena orang tua tidak ada kemudian kita putus hubungan, tidak seperti itu. Ya, harus kita apa? Harus kita jalankan terus ini hubungan silaturahim ini. Kemudian baiki kepada orang teman-temannya. Artinya orang tua yang telah mendahului kita ini kan biasanya memiliki teman-teman. Nah, ini teman-teman inilah harus kita perbaiki, harus kita jalin, harus kita berbakti kepada mereka. Ini jikalau apa? Jikalau kedua orang tua sudah meninggal, artinya masih tetap bisa berbakti. Meskipun kedua orang tua ya, misalkan ini sudah mendahulinya, artinya baik itu sudah masih hidup ataupun sudah meninggal, ya kita masih tetap bisa untuk berbakti kepada orang tua kita. Lebih-lebih bagi yang masih memiliki orang tua, maka harus apa? Harus lebih lagi untuk apa? Untuk patuh, untuk berbuat baik kepada orang tua kita ya, karena memang ini merupakan perintah agama, sehingga harus apa? Harus kita penuhi, harus kita tunaikan. Wa'lam anannas ba'da haula'i fi haqqika salasatun asnaf wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, sehingga kita semua dapat selalu berbakti kepada orang tua, dapat selalu patuh dan tunduk terhadap orang tua, dan mudah-mudahan kita semua diakhirkan ya, dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, serta membawa atau mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Akhir kata, mohon ampun, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi